walaupun kita minoritas Pak, tapi kita jangan berkecil hati. Betul. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah umat Buddha yang bisa memberikan manfaat bagi sesama. Halo Sobat Ngobras, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya. Sobat Ngobras, seperti biasa acara kita siang ini ngobrol bareng santai sambil silaturahmi. Kita akan kembali mengobrolkan atau membicarakan tentang berbagai hal tentang keindonesiaan, kebinekaan, dan hal-hal tentang persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita hadir di studio kami, salah seorang dari Permabudi, Bapak Jerry Darmawan, yang sehari-hari menjadi sekretaris Permabudi. Selamat siang, Selamat siang Pak Jerry. Pak Gus, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya. Teman-teman Ngobras. Langsung aja Pak Jerry, mungkin bisa diceritakan dulu Permabudi ini, kiprahnya di tengah khususnya dalam moderasi beragama di Indonesia, Pak. Terima kasih Pak Gus. Nah, Permabudi itu singkatan dari Persatuan Umat Buddha Indonesia. Ya. Tujuan didirikannya Permabudi ini adalah ingin mempersatukan seluruh umat Buddha di Indonesia, Pak. Betul. Nah, jadi tentang moderasi, kita di Permabudi ini banyak terdiri dari beberapa majelis atau aliran. Ya. Ada aliran Mahayana, Theravada, Maitreya. Nah, semuanya ini bersatu di dalam Permabudi. Nah, dari dalam pun internal pun kita sudah moderasi. Dari bermacam-macam aliran, kita bisa bersatu menjadi satu. Untuk keluar, kita sering bekerja sama dengan instansi-instansi seperti dari teman-teman kita dari Muslim, dari Hindu, dari Kristen. Ya, kita sering mengadakan kegiatan. Ya, tujuannya itu untuk meningkatkan kerukunan di antara kita, saling sharing. Jadi sering berdiskusi, sedikit-sedikit masalah di ini segera kita selesaikan gitu Pak Gus. Jadi kita harus saling menghormati lah. Jadi saling menghormati, menghargai, maka akan ada moderasi. Gitu. Bentuknya ada apa itu Pak? Bentuknya kita sering mengadakan misalnya seperti webinar Pak. Nah, webinar kan mungkin sekarang lagi zaman ini ya Pak, lagi pandemi gini, jadi kita sangat terbatas untuk melakukan kegiatan secara offline. Jadi kita mengadakan webinar bersama teman-teman lintas iman, lintas agama, yaitu sambil kita memberikan informasi, oh ternyata ini loh, Buddhis seperti ini, mereka seperti ini. Sebenarnya sama kok Pak. sama ya? Iya. Yang penting apa? Ya kita saling menghargai, menghormati, itu akan tercipta kerukunan, toleransi, dan bisa terciptanya moderasi beragama. Menyikapi kondisi yang sekarang terjadi di Indonesia, kita mudah sekali bangsa kita terprovokasi segala macam hoax, apalagi yang menyangkut tentang agama. Sikap Permabudi bagaimana Pak? Ya, ini saat ini kita sangat mendukung sekali program dari khususnya dari pemerintah melalui BNPT Pak. Nah, beliau ada membuat suatu program. Nah, sekarang ini banyak anak-anak muda di medsos ini gampang terprovokasi karena berita-berita hoax atau apa Pak. Nah, jadi kita harus sebagai teman-teman, saya juga bersama teman-teman lintas agama mau membuat konten-konten yang positif lah untuk melawan hoax-hoax yang tadi Pak Agus bilang. Jadi konten-konten hoax itu kita lawan dengan konten-konten yang positif Pak. Dengan di media sosial tadi? Di media sosial. Kita di Permabudi sudah ada Twitter, Instagram, Facebook, sampai YouTube. Nah, mungkin lebih ke medsos. Anak-anak zaman sekarang lebih ke medsos sih. Kita untuk membagikan konten-konten positif di medsos. Itu ke lingkaran Permabudi sendiri atau luas? Luas, Pak. Oh, lebih umum ya? Kalau bisa lebih umum, kenapa kita harus hanya ke umat Buddha aja? Kita kan satu bangsa, satu... Permabudi artinya persatuan umat Buddha. Persatuan sebagai minoritas Pak. Apa yang Bapak rasakan, mungkin Permabudi rasakan di tengah kebinekaan kita ini Pak? Saya
pernah mendengar nasihat Ketua Umum kami, Pak Arief. Ya. Jadi, walaupun kita minoritas, Pak, tapi kita jangan berkecil hati. Betul. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah umat Buddha yang bisa memberikan manfaat bagi sesama. Jadilah minoritas yang bisa memberikan manfaat bagi sesama. Seperti berlian di dalam lumpur. Berlian dalam lumpur ya. Walaupun kecil, kalau sudah memancarkan kilauan itu jadi sangat bermanfaat. Jadi kita sebagai umat Buddha, kita harus harus berusaha membantu orang lain. Walaupun kita minoritas, tapi kita jangan minder atau kecil hati. Tapi kita harus menunjukkan bahwa kita bisa loh untuk membagi dan berbuat sesuatu buat Indonesia juga ya. Indonesia juga, Pak, gitu. Artinya selama ini tidak ada ya istilahnya yang merasa dianaktirikan atau gimana gitu, nggak ada ya. Tidak. Artinya Permabudi tetap berbesar hati sebagai bangsa Indonesia untuk bersama-sama memajukan bangsa kita. Untuk Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Kalau kiprah di LPOK sendiri, Pak, mungkin apa yang sudah diberikan Permabudi, Pak? Kita di LPOK itu kan lembaga persahabatan ormas keagamaan, Pak, tergabung di dalam LPOK. Nah, LPOK kalau mengadakan kegiatan-kegiatan seperti kemarin ada kegiatan sosial, misalnya membagikan beras, membagikan sembako, itu kita ikut mensupport dan kita ikut mensosialisasi untuk membagikan ke yang membutuhkan, Pak. Nah, dan di Permabudi sendiri kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan aksi sosial nyata, Pak. Karena sesuai ajaran Guru Agung kami, Pak Buddha Gautama. Jadi seluruh ajaran agama Buddha itu penuh dengan cinta kasih. Jadi kita diajarkan untuk membagi kepada sesama yang membutuhkan. Lebih kegiatan sosial, kegiatan apa? Bukti nyatanya kita Permabudi sudah melakukan banyak kegiatan sosial di seluruh Indonesia, Pak. Lintas agama itu ya? Lintas agama. Kita tidak membeda-bedakan. Kita membagikan bantuan. Oh, kamu agama apa? Enggak. Kita langsung membagikan. Kalau bisa kita pas membagikan kita juga penuh dengan rasa terima kasih sudah mau menerima gitu loh, Pak. Itu yang terpenting, Pak. Kalau untuk ini, Pak, kedepannya untuk harapan dari Permabudi sendiri untuk penguatan moderasi beragama di Indonesia, Pak, apa harapannya Permabudi, Pak? Harapan dari Permabudi ya lebih meningkatkan, Pak. Jadi jangan sampai kemarin ada beberapa dengar di berita ada kejadian di gereja mana, apa itu lebih mungkin jangan sampai ada kejadian-kejadian seperti itulah. Kita sesama bangsa, satu negara, kita harus kompak, meningkatkan toleransi, gotong royong. Jadi lebih solid aja lah kita. Harapan saya sih itu. Kalau menyikapi ini seperti adu domba gitu, Pak. Apalagi yang mengatasnamakan agama, Pak. Langkah yang diharapkan Permabudi seperti apa, Pak? Jadi ya itu, Pak, jangan mudah kita terprovokasi. Jadi ya karena kita saling nanti sering berkumpul, berdiskusi, yang tadi kita kumpul-kumpul lah, ngobrol gitu-gitu. Jadi misalnya ada sesuatu, Pak itu sih ini, tapi karena kita udah sering komunikasi, oh enggak lah itu enggak ini. Jadi kalau kita sering berkumpul, terus berdiskusi, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, jadi adu domba pun kayaknya susah sih, Pak. Itu susah diterapkan ya. Kalau kita saling membatasi diri, membuat sekat-sekat, nah itu lebih gampang karena kita tidak ada komunikasi, Pak. Ya, artinya komunikasi itu harus terus terjalin, Pak, ya. Benar, Pak. Kalau ke pemerintah, Pak, harapannya, Pak? Kalau pemerintah sih saat ini pemerintah sangat membantu kita juga mensupport untuk seluruh bangsa, masyarakat ya. Kita sangat mengapresiasi lah kerja keras pemerintah saat ini. Apalagi di tengah pandemi ini, mereka kerjanya lebih keras lagi, Pak. Gitu. Oke, yang terakhir, Pak, ya, mungkin imbauan nih, Pak, imbauan di tengah pandemi ini, di tengah dinamika bangsa ini, mungkin imbauan Permabudi kepada seluruh bangsa ini apa, Pak? Oh, kalau dari saya sesuai tema, Pak. Jadi, saat ini bangsa kita kan memang lagi mengalami pandemi, Pak. Mungkin terdapat krisis di mana-mana ya, Pak, krisis keuangan, krisis sosial dan lain-lain. Nah, saya menghimbau misalnya kita sebagai masyarakat khususnya, maksudnya jangan memperburuk
keadaan. Nah, kita juga harus mengembangkan cinta kasih, Pak. Tadi mengembangkan cinta kasih, menjaga toleransi, dengan membantu sesama di tengah-tengah kesulitan ini. Kita kalau gotong royong, semua sama-sama elemen semua bangsa itu bisa keluar dari. Semoga pandemi ini cepat selesai dan bangsa kita bisa keluar dari menuju yang lebih tumbuh dan tangguh, Pak. Dan lebih hebat lagi ke depan, Pak ya. Siap. Demikian. Terima kasih Pak Jerry. Sama-sama Pak Agus. Demikian Sobat Ngobras, obrolan kita dengan Bapak Jerry dari Sekretaris Permabudi. Banyak hal yang bisa kita petik dari obrolan tadi. Pertama, pentingnya cinta kasih untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, juga moderasi beragama antar kita di negara Bhinneka Tunggal Ika ini. Juga jangan pernah merasa kecil hati sebagai minoritas dalam membantu pemerintah untuk menciptakan perdamaian dan kesatuan di Indonesia. Demikian Sobat Ngobras, ngobrol-ngobrol kita siang ini saya rasa cukup di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jerry. Ya.